Tak perlu permata, asalkan kita tetap bersama selamanya. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada. Selamat malam Bu Lisa dan teman-teman yang sudah bergabung. Terima kasih telah bergabung, dan yang masih akan bergabung masih ditunggu. Selamat malam Paula. Pada malam ini saya akan membahas salah satu bentuk keluarga, yaitu single parent. Kenapa saya memilih tema ini? Karena menurut saya tema ini menarik untuk dibahas karena single parent ini bisa kita alami sendiri, atau ada di sekitar kita, atau bahkan banyak di pemberitaan membahas tentang orang tua tunggal ini. Nah, banyak single parent juga yang berhasil menjadi orang tua terbaik untuk anak-anak mereka. Tetapi tidak sedikit juga yang mungkin gagal menjadi orang tua tunggal dengan peran ganda karena berbagai faktor. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu. Nah, di dalam live ini juga teman-teman silakan bertanya atau mau sharing pengalaman bagaimana menjadi orang tua tunggal ataupun anak dengan orang tua tunggal seperti itu. Nanti pertanyaannya boleh dikirim secara langsung, boleh di DM, boleh juga dikirim lewat WA yang punya nomor kontak saya, seperti itu kira-kira. Oke, Pau, terima kasih. Trisada, ada Magda, Suster Magda juga, ada Frater Walter. Terima kasih sudah bergabung. Baik, sebelum saya membahas lebih jauh tentang single parent ini, saya akan membahas terlebih dahulu tentang keluarga. Nah, keluarga adalah kumpulan dua orang atau lebih yang hidup bersama dengan keterikatan aturan dan emosional, dan individu mempunyai peran masing-masing yang merupakan bagian dari keluarga. Di sini juga menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera membahas tentang keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari suami, istri, dan anak. Nah, di sini kita juga melihat berbagai bentuk atau bentuk keluarga. Nah, salah satu yang akan saya bahas di sini yaitu orang tua tunggal atau single parent ini. Sebelumnya kita lihat dulu fungsi keluarga. Oke. Selamat malam Mbak Wati dan Suster Clara yang sudah bergabung. Nah, fungsi keluarga menurut WHO, yang pertama itu ada fungsi biologis, yaitu fungsi untuk meneruskan keturunan, memelihara, membesarkan anak, merawat anggota keluarga, serta memenuhi kebutuhan gizi keluarga. Lalu ada juga fungsi psikologi, meliputi fungsi dalam memberikan kasih sayang dan rasa aman, memberikan perhatian di antara anggota keluarga, membina pendewasaan kepribadian anggota keluarga, serta memberikan identitas keluarga. Yang ketiga itu ada fungsi sosialisasi, meliputi fungsi dalam membina sosialisasi pada anak, meneruskan nilai-nilai keluarga, dan membina norma-norma tingkah laku sesuai dengan tingkat perkembangan anak. Berikutnya ada fungsi ekonomi, yaitu fungsi dalam mencari sumber-sumber penghasilan, mengatur dalam penggunaan penghasilan keluarga,
dalam rangka memenuhi kebutuhan keluarga serta menabung untuk memenuhi kebutuhan keluarga di masa mendatang. Lalu juga ada fungsi pendidikan. Fungsi pendidikan di sini yaitu fungsi dalam mendidik anak sesuai dengan tingkatan perkembangannya, menyekolahkan anak agar memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan membentuk perilaku anak sesuai dengan bakat dan minat yang dimilikinya, serta mempersiapkan anak dalam memenuhi perannya sebagai orang dewasa untuk kehidupan dewasa di masa mendatang. Oke, selanjutnya itu ada peran keluarga. Peran keluarga itu menggambarkan seperangkat perilaku interpersonal, sifat kegiatan yang berhubungan dengan individu dalam posisi dan situasi tertentu. Nah, peran dalam keluarga ini didasari oleh harapan dan pola perilaku dari keluarga, kelompok maupun masyarakat. Kemudian kita melihat di sini, menurut Friedman, peran keluarga dapat diklasifikasi menjadi dua kategori, yaitu peran formal dan informal. Peran formal itu adalah peran yang terkandung dalam struktur peran keluarga. Peran informal lebih bersifat tidak tampak dan diharapkan memenuhi kebutuhan emosional keluarga. Yang peran formal parental dan pernikahan diidentifikasikan menjadi 8 peran, yaitu peran provider, peran sebagai pengatur rumah tangga, peran perawatan anak, peran sosialisasi anak, peran rekreasi, peran persaudaraan, terapeutik, dan peran seksual. Yang kedua itu ada peran informal, terdapat berbagai peran informal seperti pendorong, pengharmonis, inisiator kontributor, pionir keluarga, penghibur, pengasuh, dan perantara keluarga. Kemudian, sedangkan pendapat lain mengatakan, Effendi 2002 mengatakan, peran ayah sebagai suami dari istri dan anak-anaknya, berperan sebagai pencari nafkah, pendidik, pelindung, dan pemberi rasa aman, sebagai kepala keluarga, sebagai anggota dari kelompok sosialnya, serta sebagai anggota keluarga masyarakat dari lingkungannya. Sedangkan peran ibu sebagai istri dari suami dan ibu bagi anak-anaknya mempunyai peranan untuk mengurus rumah tangga, sebagai pengasuh dan pendidik anak-anaknya, pelindung sebagai pelindung dan sebagai salah satu kelompok dari peranan sosialnya, serta sebagai anggota masyarakat dari lingkungannya. Di samping itu juga, ibu dapat berperan sebagai pencari nafkah tambahan di dalam keluarga. Sedangkan peranan anak-anaknya, yaitu melaksanakan peranan psikososial sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, sosial, dan spiritualnya. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah bergabung. Sekarang kita kembali ke single parent yang akan saya bahas pada malam hari ini. Oke. Orang tua tunggal atau yang tadi saya sebutkan single parent itu adalah orang tua yang telah menjanda atau menduda dengan mengasumsikan tanggung jawab untuk memelihara anak-anak tanpa bantuan pasangan. Kenapa? Karena kematian, karena perceraian, ataupun karena kelahiran anak di luar pernikahan. Nah, hal ini juga sejalan dengan pendapat yang menyatakan bahwa orang tua tunggal adalah orang tua yang secara sendirian membesarkan anak-anaknya tanpa kehadiran, dukungan, dan tanggung jawab pasangannya. Nah, seperti itu. Jadi, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, mengapa ada orang tua tunggal? Itu disebabkan karena 1. perceraian, 2. kematian, 3. kehadiran anak di luar nikah, seperti itu. Atau
ada juga yang memiliki anak adopsi dan memilih untuk tidak menikah. Itu bisa juga dikategorikan sebagai single parent. Oke, kita lanjut ke problematika orang tua tunggal. Beberapa permasalahan yang kemudian sering timbul di dalam keluarga dengan orang tua tunggal, baik itu wanita maupun pria. Yang pertama itu pasti merasa kesepian. Kenapa? Karena tadinya dia punya teman kan, punya teman hidup, punya teman berbagi, teman untuk membesarkan anak, lalu kemudian itu terputus. Kemudian ya pasti muncul rasa kesepian. Lalu juga perasaan terjebak dengan tanggung jawab mengasuh anak dan mencari sumber pendapatan. Terbayang oleh kita misalnya ketika seorang suami meninggalkan istri dan anak-anak yang masih kecil. Bagaimana hal itu menjadi beban pikiran bagi ibu atau istri yang ditinggalkan. Karena dia terjebak dengan tanggung jawab mengasuh anak sekaligus mencari sumber pendapatan untuk menghidupi keluarganya. Kemudian berikutnya, kekurangan waktu untuk mengurus diri dan kehidupan seksualnya itu sudah pasti. Karena ada situasi yang terputus tadi ya, yang terpisah ketika masih bersama, masih aman-aman. Lalu kemudian ada situasi terputus itu, terpisah dari pasangan, kemudian dia menjadi sendirian. Itu akan berpengaruh sekali dalam bagaimana ia mengurus diri dan kehidupan seksualnya. Kemudian ada muncul kelelahan menanggung tanggung jawab untuk mendukung dan membesarkan anak sendirian. Itu sudah pasti. Tidak mungkin si ibu larut dalam kesedihannya atau bapak larut dalam kesedihannya tanpa mempedulikan anak juga yang mengalami hal yang sama seperti itu. Lalu juga mengatasi hilangnya hubungan yang spesial dengan pasangannya, itu pasti. Kemudian juga lebih banyak muncul masalah ekonomi ya, itu udah pasti. Kalau misalnya yang meninggal itu kepala keluarga yang selama ini yang menjadi tulang punggung, lalu sebelumnya si ibu tidak bekerja, nah kita bisa membayangkan bagaimana dia harus berusaha mencari pekerjaan, belum tentu dapat juga untuk menghidupi keluarganya. Atau bisa juga mereka bercerai tetapi ada situasi si lelaki atau ini tidak menanggung keluarganya begitu. Jadi bercerai begitu saja, meninggalkan tanggung jawab kepada istri. Bisa juga terjadi kepada suami ya, suami istri seperti itu. Kemudian juga menghadapi perubahan hidup yang lebih menekan. Kenapa menekan? Ya itu tadi, ketika berdua masih bisa menjalani hidup bersama, masih bisa suka dukanya masih bisa dijalani bersama, tidak ada bayar segala macam, beli ini dan itu masih bisa ditanggung bersama, tetapi kemudian tiba-tiba terputus dan ya dia harus menjalani itu sendirian, baik itu single father atau single mother seperti itu. Kemudian juga kurangnya dukungan sosial dalam melakukan perannya sebagai orang tua. Nah, itu bisa terjadi di dalam keluarga kita atau bagi orang yang hidup dengan sebagai orang tua tunggal. Nah, di sini saya menceritakan sedikit suatu pengalaman dari yang saya alami sendiri ya. Di sini saya punya keluarga ditinggal istri ketika anak-anaknya masih kecil. Jadi dia ini single father ya. Dia punya anak-anak itu ada 5 kalau saya tidak salah. Lalu anak yang paling besar seingat saya waktu itu masih kelas 5. Lalu anak yang kedua kelas 4. Anak yang ketiga itu masih kelas 1. Yang keempat itu belum sekolah. Dan yang anak kelima itu masih balita, seperti itu. Lalu kemudian yang terjadi kemudian adalah pasti saya melihat sendiri
mereka mengalami kesulitan ya, kehilangan figur ibu, lalu bapak ini harus bekerja untuk anak-anaknya sekaligus harus merawat anak-anaknya yang masih kecil, harus meninggalkan mereka di rumah sendirian. Waktu itu bapak ini dulunya guru, tetapi kemudian tidak guru lagi dan dia harus mencari pekerjaan lain sebagai nelayan sekaligus sebagai petani. Nah, terbayang bagaimana situasi mereka saat itu. Saya menyaksikan sendiri situasinya kacau, tetapi kemudian tahun demi tahun mereka berhasil melewati masa-masa sulit itu sampai akhirnya mereka berhasil menjadi ya anak-anaknya bisa dikatakan sukses semua. Mereka bisalah melewati masa-masa sulit itu. Kita juga akan melihat kenapa hal itu bisa terjadi. Nah, ada juga suatu peristiwa beberapa hari yang lalu saya sempat sharing dengan satu teman saya. Beliau adalah seorang guru, dia adalah single mother. Dia just mengatakan begini, suster, saya bersyukur karena berpisah dari suami saya. Jadi ada sisi positif dan sisi negatifnya. Kenapa? Karena ketika bersama dia, saya harus mengalami tidak hanya tekanan batin ya, tetapi juga fisik yang bisa membahayakan nyawa dia. Seperti itu. Lalu kemudian dia memutuskan untuk berpisah, itu positifnya. Tetapi kemudian negatifnya seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Dia harus banting tulang untuk menghidupi anaknya, lalu juga dia punya rasa bersalah terhadap anaknya karena si anak kan kehilangan sosok ayah. Sementara dia tidak bisa memberikan sosok ayah itu sekalipun dia bisa berperan ganda sebagai bapak dan sebagai ibu. Nah, itu yang sampai saat ini dia masih merasa bersalah terhadap anaknya. Lalu kemudian ada juga satu trauma besar yang kemudian menjadikan membuat dia merasa harus menyelesaikan apa yang belum selesai, itu unfinished business-nya itu harus dia selesaikan. Tapi kemudian saat ini dia bersyukur karena anaknya dapat dididik dengan baik, anaknya juga nurut sama mamanya, lalu juga mereka bisa menjalani hidupnya dengan lebih tenang. Ya, tetapi kemudian kembali lagi bahwa pasti ada pergulatan sebagai seorang single mother. Kita melihat kembali masalah khusus yang timbul pada keluarga dengan orang tua tunggal wanita. Nah, masalah yang bisa timbul kepada single mother atau sebagai orang tua tunggal wanita yaitu kesulitan mendapatkan pendapatan yang cukup, kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak, kesulitan untuk membayar biaya untuk anak, kesulitan untuk menutupi kebutuhan lainnya. Nah, itu bisa kita bayangkan ya, seandainya tadinya bapak ini dia punya suami, dia sebagai tulang punggung keluarga, lalu si ibu ini sebagai ibu rumah tangga, lalu kemudian suaminya meninggal atau meninggalkan mereka karena bercerai. Si ibu ini harus memutar otak untuk mencari pekerjaan, kemudian bagaimana membayar listrik, bagaimana membayar uang sekolah, bagaimana membeli makan anak, jajan, apa segala macam. Dan bagaimana dia memberikan perhatian dan kasih sayang sebagai seorang ibu sekaligus sebagai seorang ayah. Nah, sementara pada keluarga dengan orang tua tunggal, masalah khusus yang timbul yaitu lebih kepada memberikan perlindungan dan perhatian kepada anak yang kita tahu itu hanya bisa diberikan oleh seorang ibu. Ayah bisa memberikan, tetapi tidak akan pernah menggantikan posisi ibu dalam memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya. Oke, baik. Di sini ada Ibu Ratih. Saya sangat mengalami itu, suster. Ya seperti yang sudah Ibu sharing tuliskan, ya seperti itulah kira-kira. Mungkin selanjutnya bisa kita bahas lebih lanjut yang seperti itu.
Oke, apakah sudah ada yang mengirimkan pertanyaan? Oke, saya menyapa semua teman-teman di sini. Terima kasih sudah bergabung. Oke, saya lanjutkan. Kemudian, pada kasus keluarga dengan orang tua tunggal terjadi karena perceraian, baik wanita maupun pria, seperti kalau kita ibaratkan itu seperti orang yang berjalan dengan satu kaki. Kalau bisa dikatakan seperti itu ya. Karena kaki yang lain dipotong. Perceraian adalah proses amputasi pernikahan. Ini hanya bisa dirasakan, dialami, dipahami oleh mereka yang mengalami ini. Oke. Dan jika mereka mengalami seperti itu, adalah sesuatu hal yang tidak terelakkan dan bukan sesuatu yang mereka inginkan pasti, tetapi harus terpaksa mereka terima dengan rela hati seperti itu. Oke, saya lanjutkan dulu. Masalah dan dampak yang dihadapi oleh single parent. Yang pertama itu ancaman kesehatan. Akibat peran ganda yang harus dijalani, baik itu wanita ataupun pria, dia akan mengalami gangguan kesehatan seperti kelelahan, kurang gizi, sehingga mengakibatkan angka kesakitan meningkat. Oke, saya coba baca dulu pertanyaan dari Frater Walter. Oke, apakah seorang ibu yang secara mandiri mengurus keluarganya meskipun ada suami tetapi suami sakit tidak bekerja, itu juga termasuk single parent? Oke. Secara peran secara peran dan secara bentuk itu dia tidak bisa dikatakan sebagai single parent ya, karena secara bentuk kan dia ada suami dan ada istri, mereka satu rumah misalnya. Hanya yang kemudian tidak terjadi di situ adalah si suami tidak berperan sebagai suami sebagaimana mestinya. Lalu juga fungsi tadi yang sudah saya jelaskan juga tidak terjadi, ya kan? Fungsi ekonomi, fungsi psikologis, fungsi fisik juga mungkin tidak terjadi. Tetapi kalau menurut saya itu belum bisa dikatakan sebagai single parent karena mereka masih di dalam hubungan perkawinan. Tetapi secara fungsi maupun secara peran itu tidak terjadi. Jadi ya seperti itu. Tidak bisa dikatakan single parent juga, kecuali ya itu tadi, karena syaratnya tadi itu kan kematian, perceraian, dan anak yang hadir di luar nikah atau seorang perempuan single yang mengadopsi anak, seperti itu. Apakah terjawab, Frater? Tapi pertanyaan ini sungguh-sungguh menarik ya, karena tidak jarang kita temukan hal seperti itu ya. Mereka hidup satu rumah, yang kerja keras istrinya, lalu suaminya tidak tahu kemana, seperti itu. Atau sebaliknya, suaminya udah kerja keras, istrinya tidak tahu kemana, mengurus anak juga. Dengan keadaan dirinya yang sekarang, yang tadinya punya suami, atau yang tadinya punya istri. Maaf, saya minum. Oke. Kemudian harus terputus seperti itu. Lalu juga peran ganda di mana wanita harus berperan baik. Oke, kita lanjutkan. Peran ganda di mana wanita anak, pertumbuhan dan perkembangan anak bisa terganggu karena satu, anak bisa tidak menerima keadaan di dalam keluarganya, seperti itu. Yang kedua, rasa kehilangan sosok ayah ataupun sosok ibu sebagai sumber penuntun. Yang ketiga, adanya rasa takut mengenal
bapak tiri atau mama tiri yang baru apabila orang tuanya menikah lagi. Lalu kurang kasih sayang karena orang tua sibuk dengan pekerjaan untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Seperti itu. Nah, sekarang kita melihat bagaimana manajemen keluarga pada keluarga yang berstatus sebagai single parent. Orang tua tunggal harus menjalankan peran ganda untuk keberlangsungan hidup keluarganya. Nah, sebagai single parent, wanita maupun pria harus mengkombinasikan diri mereka, baik itu di antara pekerjaan rumah maupun pekerjaan mereka sehari-hari dalam mencari nafkah. Nah, dalam hal ini, kematangan fisik dan psikologis merupakan faktor yang sangat dibutuhkan dalam melakukan manajemen keluarga. Wanita yang berstatus sebagai single parent, di mana ia harus mencari nafkah untuk keluarganya, harus juga memberikan kasih sayang keluarganya, dan harus melakukan perencanaan yang matang dalam pengorganisasian kegiatannya dalam menjalankan peran gandanya sebagai seorang ibu sekaligus seorang ayah. Demikian juga laki-laki, sebagai seorang ayah sekaligus sebagai seorang ibu. Nah, dalam melakukan perencanaan tersebut, ia harus mengkomunikasikan rencana yang telah ia buat pada keluarga terdekatnya, orang tua, paman, bibi, terutama mereka nanti yang akan dimintai bantuannya untuk turut mendukung dia di dalam status barunya atau bentuk keluarga barunya, seperti itu. Lalu kita melihat bahwa perjalanan menjadi orang tua tunggal atau single parent memang bukanlah perjalanan yang mudah. Pasti di antara kita ada yang pernah mengalami, bapak ibu mungkin yang ada di sini, atau teman-teman adalah anak-anak dengan orang tua tunggal. Terlebih lagi proses yang menjadikan orang tua tunggal merupakan proses stressful ya. Bagaimana ketika harus bercerai padahal itu sangat tidak diinginkan. Lalu bagaimana ketika tiba-tiba istri meninggal atau suami meninggal, dan itu bisa menimbulkan stressful. Kemudian yaitu tadi mengalami kematian pasangan, perpisahan atau perceraian. Single father atau single mother mungkin masih akan merasa berduka, merasa sedih, frustasi, khawatir, merasa bersalah, kaget, menyesal, sedih, malu, dan berbagai perasaan lainnya bisa muncul ketika peristiwa itu terjadi. Namun sebenarnya kalau kita lihat, semua rasa itu wajar untuk dirasakan. Namun yang menjadi permasalahan kemudian, sebelum orang tua ini pulih dari peristiwa kehilangannya, mereka dihadapkan pada peran dan tanggung jawab sebagai single parent dengan peran ganda. Dia harus memperhatikan anak-anaknya. Dia tidak bisa hanya berkutat dengan perasaan kehilangannya. Karena apa? Masih ada anak yang harus dia urus, masih ada urusan lain yang harus dia urus. Tidak hanya berkutat kepada kesedihan karena kehilangan. Mengasuh anak secara sendiri itu bisa menjadi tantangan untuk single parent dalam berbagai kondisi. Ketika menjadi single parent, tantangan tersebut terasa lebih sulit. Semakin banyak tanggung jawab dan peran yang harus dijalani seorang diri, beban yang dipikul sebagai single parent menjadi lebih tinggi, belum lagi tantangan dari ekonomi. Dia harus juggling antara karir, pekerjaan rumah, dan pengasuhan anak. Belum lagi tuntas dengan beban emosional yang dialami. Dia harus melakukan pekerjaan rumah, harus mengurus anak seperti yang saya jelaskan tadi. Nah itu. Kemudian, berbagai kondisi yang rentan ini bisa memicu stres dan kelelahan, sehingga bisa berdampak pada pola asuh anak. Jadi tidak sedikit orang tua yang saya sebutkan tadi itu, bahwa ketika dia tidak berhasil mengelola perasaannya, ada anak yang menjadi korban.
Misalnya, bisa saja anak ini kemudian ditelantarkan atau dititipkan ke orang lain. Bisa saja anak ini kemudian memiliki dunianya sendiri karena tidak mendapat kasih sayang dari orang tua yang tidak mampu mengelola stresnya atau mengelola emosional kehilangannya, yang tidak berhasil mengelola perasaan-perasaan kehilangan itu. Nah, kemampuan untuk mengelola stres juga menjadi sangat penting untuk menjaga kesehatan mental diri sendiri dan anak. Saat single parent mampu mengelola stres dengan baik, akan merasa lebih berdaya dalam menghadapi situasi sulit. Berikut ini kita coba melihat beberapa cara untuk mengolah stres dalam menjalani sebagai single parent. Bapak, Ibu, atau teman-teman yang mengalami mungkin jauh lebih tahu apa yang sudah teman-teman lakukan di dalam mengelola itu. Namun saya mencoba untuk melihat beberapa hal yang bisa dilakukan di sini. Yang pertama, mencari bantuan. Nah, seorang single parent itu butuh support system atau bantuan yang baik untuk membantu dia dalam melewati masa-masa sulit. Ayah atau ibu dapat mencari bantuan ke keluarga, kerabat, sahabat, teman, dan sebagainya. Dia juga terkadang membutuhkan diskusi dengan sesama single parent untuk membantu merasa tidak sendirian di dalam menjalani peran barunya. Mungkin juga dia memerlukan bantuan profesional untuk membantu mengatasi berbagai beban emosi yang dirasakan. Jadi yang pertama yang bisa dilakukan itu adalah mencari bantuan dan mencari support system. Seperti itu. Yang kedua, beradaptasi. Situasi keterpisahan, bercerai ataupun meninggal pasangannya, itu situasi baru yang mengharuskan orang beradaptasi. Nah, maka berikan waktu bagi diri sendiri untuk menyesuaikan diri dengan perubahan besar yang terjadi di dalam hidup saat ini. Apapun yang dirasakan adalah hal yang wajar. Akui perasaan tersebut, sadari perasaan tersebut yang hadir di dalam diri. Ini merupakan langkah awal untuk proses pemulihan. Jadi, beradaptasi, menerima perasaan, dan siap untuk mengalami pemulihan. Yang ketiga, jangan lupa untuk merawat diri sendiri. Perlu sehat lahir dan batin untuk dapat memberikan pengasuhan yang baik bagi anak. Melakukan pola hidup sehat, makan makanan yang sehat, istirahat yang cukup, olahraga. Dalam situasi sulit seperti ini, sangat mudah untuk menyalahkan diri. Karena mungkin ayah atau ibu merasa tidak berfungsi atau merasa gagal dalam rumah tangganya atau merasa gagal dalam membesarkan anak-anaknya karena emosi yang masih dialami. Nah, ingat bahwa ibu atau bapak atau siapapun bukan superhero yang bisa melakukan semuanya sendiri. Jadi be kind to yourself. Hargai setiap usaha kecil, apapun yang kita lakukan, apapun yang Anda lakukan. Yang kelima, fokus. Nah, tips mengatasi stres single parent yang berikutnya adalah fokus pada apa yang dapat dikendalikan. Hal-hal yang tidak dapat dikendalikan, kita memang tidak menyadari itu, kadang-kadang memang tidak bisa kita atasi. Tetapi hal yang bisa kita sadari, bisa kita kendalikan. Banyak hal yang terjadi di luar kuasa manusia. Maka simpan energi untuk fokus pada hal yang dapat dikendalikan. Misalnya, dapat mengontrol bagaimana relasi anak dengan mantan pasangan, atau bagaimana mengontrol perasaan sendiri, atau bagaimana mengontrol atau bagaimana mengatur atau memanajemen keluarganya. Lalu fokus bagaimana proses parenting yang akan dilakukan terhadap anak seperti itu. Nah, demikian
yang bisa saya sharingkan pada malam hari ini. Terima kasih teman-teman sudah menyimak, sudah sangat antusias dalam sharing kita malam hari ini. Bagi para single parent, tetap semangat, karena kita lihat di luar sana banyak orang tua tunggal yang sukses dalam membesarkan dan mendidik anak-anak mereka. Mereka tidak terpuruk dalam kelemahan, mereka tidak terpuruk dalam situasi bercerai atau suami meninggal dan segala macam. Buat kalian yang mungkin sedang terpuruk, tetap semangat, tetap percaya pada Tuhan yang kita imani. Pasti Tuhan tidak pernah meninggalkan Bapak, Ibu, atau teman-teman sendirian. Akan selalu ada tangan-tangan kasih yang membantu kita untuk mengatasi masa-masa sulit. Buat kalian teman-teman yang merupakan anak dari orang tua tunggal, tetap semangat, tetap berjuang, tetap percaya bahwa pasti kalian bisa melewati semua ini dengan baik. Oke, mungkin ada teman-teman yang mau sharing atau yang mau bertanya. Coba saya lihat apakah ada yang bertanya sambil menunggu. Oke, nanti Ibu Rati kita bisa sharing mungkin setelah ini. Ibu Rati ini saya tahu orang tua murid saya dulu ke anak-anaknya ketika masih TK, dan cukup dekat dengan ibu, tapi tidak banyak hal yang saya ketahui juga. Tapi mungkin kita Bagi kami putra putri yang siap berbakti, selamat pagi emak, selamat pagi abah. Mentari hari ini berseri indah, terima kasih emak, terima kasih. Oh, mungkin ini ada kayaknya. Sepertinya. Terima kasih juga kepada Ibu Lisa yang telah memberikan kesempatan kepada saya, sehingga saya boleh sharing atau boleh mendalami ilmu yang saya dapatkan di semester yang sedang dijalani ini, sehingga ya bisa lebih juga berempati kepada mengetahui bentuk-bentuk keluarga, mengetahui persoalan-persoalan yang terjadi di dalam keluarga, mengetahui juga pergulatan-pergulatan mereka, dan ya semoga dapat membantu. Oke. Yang menarik adalah kemarin beberapa hari yang lalu memang akhirnya seorang ibu, tanpa saya sebutkan nama, ya mengatakan bahwa menjadi orang tua tunggal itu bukan hal yang mudah. Dia jatuh bangun dalam melewatinya, bagaimana dia menghadapi situasi sosial di mana tidak ada yang mendukung dia ketika harus berpisah dengan suaminya, tetapi dia harus mengambil keputusan itu untuk kebaikan dirinya dan anaknya. Dan itu sudah terjadi. Di sisi lain dia bersyukur karena terjadi perceraian, namun di sisi lain ya dia tidak menginginkan hal itu karena dia merasa bersalah terhadap anaknya, karena anaknya kemudian tidak mendapat sosok ayah. Tetapi kemudian puji Tuhan di dalam keluarganya cukup support dengan dia, dengan paman, kakek yang memberikan perhatian kepada anaknya. Jadi ketika ada situasi lingkungan tidak mendukung, tetapi keluarga adalah support system yang paling utama yang selalu mendukung dia. Dan sampai saat ini dia bahagia dengan statusnya sebagai single parent, sebagai single mother, karena dia enjoy dengan pekerjaannya saat ini,
lalu dia juga bisa membesarkan anaknya juga baik menurut kepada ibunya. Dia juga menanamkan kepada anaknya untuk tidak menaruh dendam kepada ayahnya. Apabila ada waktu kesempatan, mereka bisa berjumpa, bisa ketemu. Nah, itu yang bisa kita pelajari dari seorang single mother di sini. Dan menurut saya memang dia adalah ibu yang hebat, ibu yang luar biasa, ibu yang berjuang. Tidak sedikit dia menangis, banyak, tetapi dia bisa melewati masa-masa sulit itu. Dan dia bahagia saat ini. Kalau kita berbicara tentang single parent, lalu kemudian bagaimana dampaknya kepada anak-anak, bukan berarti anak-anak dengan single parent, dengan orang tua tunggal adalah anak-anak yang gagal, bukan. Mereka justru berjuang bersama orang tuanya, berjuang bersama ibunya, sehingga mereka bisa melewati masa itu. Dan dari beberapa teman yang saya kenal, mereka adalah orang-orang yang berhasil karena mereka adalah para pejuang kehidupan yang berhasil melewati rintangan-rintangan itu. Salah satu teman saya yang ada di sini, ada Frater Walter juga. Sebagian kecil cerita bisa nanti kita sharing kembali setelah ini. Oke. Sebelum saya menutup, ini tinggal sedikit lagi. Ada sebuah teori yang kemarin saya tulis di flyer saya itu. Memang tidak ada kaitannya dengan bentuk keluarga ini ya, single parent ini. Tapi ini sangat menarik untuk juga saya sedikit baca atau saya sedikit bahas. Yaitu teori Bowen. Nah, si Murray Bowen ini merupakan letak dasar konseling keluarga dengan pendekatan sistem. Menurutnya, anggota keluarga bermasalah jika keluarga itu tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Landasan teori Bowen ini menjelaskan bahwa permasalahan dalam keluarga muncul karena kurangnya konsep perbedaan diri, yaitu tingkat intelektual dan emosional anggota keluarga. Menurut Bowen, tingkat perbedaan ini ditentukan oleh kemampuan individu dalam membedakan fungsi intelektual dan emosionalnya. Jadi mereka yang berpaduan emosi dan intelektualnya kurang baik akan cenderung mudah emosi dan merasa tidak berguna meskipun stres yang dialami pada level rendah. Apakah ini bisa terjadi di dalam keluarga dengan orang tua tunggal? Bisa terjadi. Seperti itu, teman-teman. Oke, coba saya melihat di sini. Oke, sambil menunggu. Oke, ada satu pertanyaan dari Suster Edisia. Apakah ada tips untuk dapat menjelaskan kepada anak agar anaknya tidak mendapat luka batin? Mungkin lebih kepada menjelaskan kepada si anak bahwa ini terlebih sepertinya yang bercerai ya, kasus bercerai. Kalau misalnya kasus orang tua meninggal, itu pelan-pelan anak akan tahu bahwa memang orang tuanya telah pergi, meninggal, seperti itu. Tetapi jika hal itu terjadi kepada keluarga yang bercerai,
itu tidak hanya luka kepada ibu, tetapi juga luka kepada anak-anaknya. Maka tips yang bisa diberikan kepada anak, menurut saya begini. Ibu atau ayah harus lebih dulu mengatasi emosi mereka. Harus lebih dulu mengatasi perasaan mereka. Lalu kemudian ketika mereka sudah berdamai dengan dirinya, itu akan lebih mudah untuk membantu si anak atau mengarahkan si anak atau memberikan kepada pengertian kepada si anak bahwa ada situasi perceraian ini terjadi bukan karena kami tidak mencintai kamu, tetapi meskipun ini sudah bercerai, ayah dan mama akan selalu ada untuk kamu. Kamu tidak kehilangan cinta, kamu tidak kehilangan kasih sayang, dan itu memang harus sungguh-sungguh sudah disepakati antara ibu dan suami dan istri yang bercerai. Karena di dalam perceraian itu yang meninggalkan anak, ya harus mungkin ada kesepakatan bagaimana tentang mengurus anak, tapi tidak sedikit juga yang tidak bertanggung jawab terhadap anak seperti itu. Jadi bagaimana tips yang bisa berikan? Ya, beritahu anak perlahan-lahan bahwa ada situasi di mana mama dan ayah tidak bersama lagi, tetapi kami tetap mencintai kamu. Itu akan sulit memang, terlebih mereka yang mengalami ya. Mungkin kita hanya mengatakan teori, tetapi bagi mereka yang sungguh-sungguh mengalami itu bukanlah hal yang mudah. Maka orang tua tugasnya adalah mengatur emosi terlebih dahulu, kemudian membantu anak untuk mengatasi trauma si anak, seperti itu. Semoga terjawab ya, suster. Nah, ada lagi satu pertanyaan. Apa yang bisa kita lakukan untuk membantu single parent? Kalau menurut saya secara pribadi, apa yang bisa kita bantu untuk mereka itu lebih dukungan sosial ya, dukungan kehadiran kita untuk membantu mereka, untuk mendukung mereka secara emosional, mendukung mereka. Kalau misalnya kita mampu, kita bisa dukung secara finansial juga kalau kita mampu. Tetapi kalau memang kita tidak punya, ya kita bisa menghadirkan diri kita untuk mendengarkan keluh kesah mereka, mendukung mereka dengan situasi barunya, bukan malahan menjadi orang yang mengecilkan mereka. Tidak, kita harus membesarkan hati mereka, kita harus mensupport mereka, kita harus mendukung mereka dan selalu ada di sisi mereka, terlebih orang-orang terdekat kita. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Menurut yang saya baca, benarkah lebih mudah single parent bagi perempuan daripada laki-laki? Kalau menurut yang saya baca dari materi yang tadi saya lihat itu, justru sebaliknya, akan lebih mudah menjadi single father daripada single mother. Karena secara kita lihat dulu secara ekonomi ya, secara finansial, si bapak ini kan kepala keluarga. Mungkin yang tidak dia bisa berikan kepada anaknya adalah kasih sayang atau bagaimana dia mendidik sebagai seorang ibu. Tetapi jika seorang ibu yang kehilangan suami, itu akan jauh lebih sulit karena dia harus mencari nafkah. Apalagi ibu ini sebelumnya tidak bekerja. Itu akan jauh lebih sulit. Terima kasih banyak atas partisipasi teman-teman semua yang sudah memberi waktu untuk saya pada malam hari ini sehingga kita dapat berbagi bersama. Terima kasih banyak atas juga pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan kepada saya. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian ada banyak
kata yang salah, atau ada pertanyaan-pertanyaan yang kurang bisa terjawab, atau ada kata-kata saya yang menyinggung, saya minta maaf. Tentu saya tidak ada niatan untuk seperti itu. Untuk segala waktu, untuk segala atensinya, saya mengucapkan limpah terima kasih. Terlebih saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Lisa yang telah memberikan saya waktu dan kesempatan untuk melakukan live ini, untuk semakin memperdalam ilmu yang saya dapat dalam praktikum konseling keluarga. Untuk segala partisipasinya, saya mengucapkan terima kasih. Dan bagi teman-teman yang masih mau setia mendengarkan lebih lanjut dari kisah single parent ini, tetap stay di sini. Nanti saya akan tutup dulu, kemudian saya akan buka lagi. Saya akan mengundang beberapa teman yang merupakan dari keluarga dengan single parent seperti itu. Tetap di sini. Terima kasih, sampai jumpa. Tuhan memberkati. Mentari hari ini berseri indah. Terima kasih Oma, terima kasih Abah, untuk tampil perkasa bagi kami putra-putri yang siap berbakti. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Sebetulnya mukanya mama seperti apa tuh tidak tahu sama sekali. Sejak kecil sampai 2019 kalau saya tidak salah, tahu wajahnya mama itu hanya dengan satu foto kecil, tapi kurang terlalu jelas. Foto itu tidak terlalu jelas sama sekali. Foto yang dipotong dari foto bersama, terus dipotong. Tapi bagi saya itu tidak terlalu jelas untuk melihat mukanya mama. Hanya cerita dari kakak-kakak yang kakak-kakak yang cewek-cewek termasuk bapak bilang salah seorang dari kakak saya kan 3 orang yang cewek nih, kakak yang ketiga itu muka mirip mama. Saya bilang muka mirip dengan mukanya mama kan tidak sama. Tetap saja saya tidak punya gambaran tentang wajahnya ibu seperti apa. Lalu tahun 2019 kami di kampung itu punya di keluarga keluarga mama, orang tua dari mama, kakek nenek itu punya anak-anak orang dari Jepang. Jadi belum masih kecil, belum sekolah. Tapi oh ya Kak, lanjut. Frater lanjut. jadi saya ingat ya. Sudah Oke. bisa ingat. Ingat wajah papa. Ingat. Ingat ya, puji Tuhan. Oke, sekarang kita beralih lagi ke Frater Walter. Oke, Frater Walter. Tadi mengatakan kan ingatan wajah mama itu kan sangat kabur ya, buram gitu. Hanya baru jelas tahu itu umur 30-an. Tadi betul ya? Betul. Lalu kalau misalnya saya pengen tahu tentang ingatan tentang misalnya kedekatan atau ada memori tentang mama itu ada nggak sih Kak? Frater seumur umur 3 tahun itu ada tidak? Ada tidak memori yang tertinggal atau memori yang teringat tentang mama seperti itu? Ceritanya agak panjang tentang mama. Iya. Biasa tentang mama biasanya tidak bisa habis. Biasa ini tidak tertekan. Tapi kalau tentang mama lama-lama banjir. Jadi gini. Jadi tadi saya bilang kami ada 5 orang. 1, 2, 3 itu cewek semua. Saya anak keempat laki dan adik saya yang terakhir juga laki. Saya mau bilang saya itu adalah anak yang paling disayang di rumah, anak yang paling disayang oleh mama. Saya menulis dengan sangat lengkap tentang ibu perempuan Mawariri dari surga itu. Meskipun saya tidak tahu persis muka mama, cerita mama, lalu kedekatan dengan mama saya tidak ingat lagi, tetapi cerita-cerita dari orang tua, dari kakak-kakak, saya jadi tahu
kalau saya itu anak yang paling disayang di rumah oleh mama. Dan para share tahu, teman-teman tahu, sampai mama meninggal, salah satu alasan ya kita percaya meninggal itu kena apa namanya Tuhan yang punya aturan, kebijaksanaan Tuhan. Tapi menurut pandangan kita manusia, salah satu alasan mama meninggal itu sebetulnya untuk menyelamatkan saya. Saya sampai membuat satu tulisan dan saya bikin kesimpulan dari refleksi yang cukup panjang. Kematian ibu itu adalah satu hadiah yang sangat besar untuk perjalanan hidup saya, terutama pada panggilan dari Pati Membiara. Itu karena saya ditinggal ibu. Saya berpikir sederhana begini, saya anak paling manja, anak disayang di rumah. Kalau misalnya mama tidak meninggal, saya tidak bisa bertahan hidup di dia, tidak bisa mandiri. Tapi justru karena mama meninggal, akhirnya saya belajar mandiri, belajar bekerja, belajar berdoa. Itu dari kecil, dari usia yang belum waktunya. Justru itu karena mama meninggal. Nah, lalu kalau ditanya sedih atau enggak, beda ya, meninggalkan orang tua sudah anak, kita sudah paham apa itu sedih, sudah mengerti perasaan sedih. Beda dengan kami, saya yang ketika masih kecil tidak tahu sama sekali apa rasa sedih itu. Tetapi dampak dari ditinggal ibu itu yang saya paling rasa. Ada rasa iri ketika melihat teman-teman punya orang tua. Ada rasa ada yang kurang ketika saat-saat atau momen-momen istimewa, misalnya komuni pertama, waktu kaul pertama tanpa kehadiran seorang ibu, itu kosong sama sekali. Maksudnya rasa-rasa kehilangan ibu itu tuh sangat dirasakan. Kalau mau dibanding-banding dengan teman-teman yang lain, ada orang tua lengkap, atau mama hadir, menemani, mendampingi di saat-saat istimewa. Saya tidak punya. Itu cukup menyiksa. Mengalami situasi keterpisahan ketika Frater Walter adalah seorang anak yang disayangi, lalu kemudian terpisah dengan mama, tetapi justru situasi itu membuat seorang Walter kecil menjadi pribadi yang lebih mandiri, tidak lagi manja seperti dulu misalnya. Saya tidak tahu perjalanannya seperti apa, tapi saya yakin dan percaya bahwa memang berkat itu kemudian muncul setelah kehilangan itu. Itu yang bisa, kira-kira seperti itu Frater ya, kalau saya bisa menyimpulkan ya. Nah, kemudian sekarang kita beralih ke Suster Hero. Oke, Suster Hero. Suster Hero senyum dulu dong, senyumnya mana? Oke. Suster Hero, saya boleh bertanya tentang hal tersulit apa yang Suster Hero alami sebagai anak dengan orang tua tunggal. Waktu itu kan papa meninggal, mama tinggal sendiri dengan kamu dan adik. Hal tersulit apa yang Hero ingat atau yang Hero alami ketika hanya dibesarkan oleh seorang mama? Seperti itu. Kalau yang saya alami ya, bagaimana mama itu bekerja sendiri, istilahnya ya, dia sebagai ibu sekalian bapak gitu. Yang saya melihat pekerjaan yang tidak seharusnya seorang ibu melakukan itu akhirnya semua dilakukan gitu. Itu akhirnya ya akhirnya beliau memperlakukan kami itu seperti melatih untuk harus bisa bekerja gitu, harus bisa bekerja, harus bisa mandiri, sehingga ya saya secara pribadi ya saya merasakan benar-benar saya bagaimana bekerja untuk menghidupkan diri sendiri itu ya saya rasakan memang saya dari SD itu memang sudah terlatih untuk bekerja ya. Jadi saya kelas 4, kelas 3
sampai kelas 6 itu memang apa ya, mama itu melatih untuk bagaimana saya bisa mencari uang sendiri untuk dan merasakan bagaimana sulitnya hidup itu tapi kalau kita berjuang untuk mencapainya itu ya pasti kita akan merasakan susahnya, akan rasa senangnya gitu. Jadi ya saya dari kelas 3 itu sudah yang seharusnya saya sebagai seorang anak yang masih usia apa ya, usia main ya, enggak itu, tapi di situ saya dituntut untuk harus bisa mandiri, harus bisa bekerja, sehingga ya benar-benar melatih saya juga sih. Memang dulu memang saya berpikir kok bisa sih saya kurang gitu dikasih kesempatan untuk main, padahal kan banyak teman-teman saya apa ya lebih banyak waktu mereka bermain, sedangkan saya lebih kepada bekerja gitu. Itu tapi setelah saya dewasa ya saya memahaminya bahwa cara orang tua mendidik anaknya itu kan beda-beda ya. Mungkin dengan situasi mama yang begitu pasti ya dia juga pasti berjuang untuk menghidupi kami dan berjuang untuk bagaimana dia tetap tangguh di depan anak-anaknya, tidak menunjukkan bahwa dia sedih, dia ini, tapi dia harus menunjukkan bahwa dia kuat gitu di depan anak-anak itu. Sehingga ya saya dari kecil itu ya itu yang saya alami, benar-benar saya kurang merasakan waktu di mana saya sebagai seorang anak terus tumbuh jadi orang dewasa gitu. Itu yang waktu anak-anak yang seharusnya banyak bermain, tapi saya sudah dilatih untuk bekerja. Di situ ya, sehingga ya memang itu melatih diri saya ya untuk apa sih, ketika satu pekerjaan yang saya jalani kalau tidak sesuai atau tidak selesai gitu, itu tuh rasanya kayak gagal gitu ya, gagal, dan rasanya tuh kayak bagaimana gitu itu kan, karena memang apa ya, karena memang saya dididik untuk benar-benar kalau bekerja itu harus benar-benar tanggung jawab, harus banyak belajar untuk hal-hal baru apa yang kamu temukan, itu benar-benar saya dituntut untuk harus belajar gitu. Itu yang ya melatih saya juga. Kadang-kadang saya posisikan saya sebagai anak kecil itu ya saya berontak gitu, tapi saya mengambil nilainya bahwa di situ saya dilatih untuk seperti yang tadi pengalaman frater ya, memang benar-benar dilatih untuk mandiri gitu, mandiri, dan ya itu yang saya rasakan buahnya ya, maksudnya kesulitan sedikit saja selagi saya masih bisa mengatasinya sendiri tuh saya jalani saja, saya selesaikan sendiri, kecuali di saat benar-benar saya membutuhkan ibu saya, baru saya mengungkapkan itu. Tapi di saat saya sendiri masih bisa mengatasinya itu saya menyelesaikannya sendiri, dan itu sih yang saya rasakan gitu, Suster. Situasi pasca ditinggal mama dan saat itu hanya ada papa. Apakah papa sungguh berperan sebagai seorang papa, ataukah ada situasi lain yang membuat frater harus belajar dan berjuang dan bekerja keras lagi? Seperti itu. Oke. Jadi cerita lengkapnya begini. Setelah mama meninggal, dalam waktu yang relatif tidak terlalu lama, dekat begitu, bapak itu pergi merantau di Malaysia. Orang NTT kan merantau ke Malaysia. Dan jujur kami hidup tanpa orang tua itu bertahun-tahun ya, sampai saya
SD kelas 5 kalau saya tidak salah. Bapak kembali, Bapak sempat di Malaysia dulu, lalu karena ilegal, TKI-nya ilegal, lalu dikirim balik, deportasi ya, kembali ke Indonesia dan tinggal lama di Bapak. Nah, jadi sampai saya SD kelas 5, kelas 4 naik kelas 5 mau komuni pertama, itu Bapak baru kembali. Jadi sekian lama hidup tanpa orang tua. Mama meninggal, Bapak pergi merantau. Teman-teman bisa bayangkan betapa saya mengandaikan sebagai seekor induk ayam yang sebagai anak-anak ayam yang kehilangan induk, merana, tidak jelas. Tapi syukur Tuhan menganugerahkan kami seorang kakak sulung, cewek, dan itu orang tua bagi kami. Sejak ibu meninggal, usianya masih kecil. Orang tua saya, ibu, ayah, jarak anak dekat, cukup dekat. Ketika mama meninggal usia segitu, saya usia 4 tahunan, kakak yang sudah baru lulus SD. Jadi masih anak kecil yang beranjak remaja ya. Tapi kakak itu memutuskan tidak lanjut sekolah, berhenti dan menjadi petani untuk kami, untuk adik-adik. Nah, saya suka menulis kan, saya refleksi. Saya beri nama kakak saya itu, dia punya filosofi hidup itu sangat sederhana. Jadi adik-adiknya, kami berempat itu punya hati, mempunyai masa depan yang lebih baik. Meskipun itu mengorbankan dia sebagai seorang kakak. Sampai hari ini kakak yang kedua dan ketiga itu sudah menikah. Sementara yang sulung ini belum menikah. Itu hanya karena kami. Hanya supaya kami jadi orang minimal sekolah, minimal bisa bekerja, bisa mandiri. Kalau nanti bisanya membangun keluarga, sudah terlatih sejak kecil. Itu yang diperjuangkan oleh kakak saya yang sulung. Jadi soal single parent tadi, saya tidak tahu apa namanya ini. Mama meninggal, harusnya single father. Bapak juga tidak ada. Jadi saya tidak tahu namanya apa. Apakah yatim piatu atau gimana namanya? Saya tidak tahu. Anak-anak kuat. Karena itu ya. Jadi mau bilang single father juga gimana? Bapak juga tidak ada. Seusia itu sampai lulus sampai kelas 5 SD tadi ya. Jadi saya kira itu untuk konteks saya mungkin tidak hanya single parent, mungkin dua-duanya tidak ada. Karena ibu meninggal. Yatim piatu. Itu orang kakak. Tapi itu ya mama, ya, saya kira Tuhan sudah mengaturnya dengan baik. Mama meninggalkan kami tidak di rumah bapak, keluarga bapak, suaminya, bapak kami bukan. Tapi tinggalkan kami di rumah saudara, adik-adik mama. Mama itu anak sulung, punya banyak saudara, dan puji Tuhan ada nenek, ada kakek yang waktu itu belum meninggal, dan juga ada adik-adiknya mama yang menjadi orang tua bagi kami. Meskipun mereka punya keluarga yang harus diurusi, tapi mereka masih ada perhatian untuk kami. Jadi saya mengalami kasih sayang atau sedikit perhatian dari orang tua, justru itu dari adik-adiknya mama itu. Begitu. Terima kasih. Oke, cerita yang luar biasa ya. Bagaimana anak-anak kecil ini berjuang untuk hidup tanpa mama, tanpa papa. Papa ada tapi tidak ada, begitu ya. Ada dan tiada, begitu. Tapi kemudian mereka tidak kekurangan cinta karena keluarganya sangat support ya. Tadi yang saya jelaskan tadi di awal itu ya, support system dari keluarganya. Jadi meskipun sosok-sosok ini tidak ada, tapi cinta kasih yang mereka berikan itu tidak kurang, begitu. Sehingga menjadikan anak-anak yang dulu itu menjadi manusia-manusia kuat, manusia-manusia hebat yang berhasil melampaui batas-batas diri mereka, sehingga ya bisa kita lihat seperti mereka saat ini, seperti itu. Untuk itu kita sangat
berbangga ya, mengapresiasi. Memang itu bisa bukan pencapaian pribadi, tapi berkat tangan-tangan orang-orang yang penuh kasih, yang mencintai mereka seperti itu. Oke, begitu kakak, Frater Wal. Oke. Sebelum kita, ini saya coba undang kembali Fer, tapi rupanya dia nggak bisa ya, masih gangguan sinyal atau apa, saya kurang tahu. Sayang sekali, itu ceritanya sangat bagus, tapi ya karena kondisi tidak bisa lagi join. Bagaimana? Oke. Gimana? Oke. Coba ya. Coba aku yang tambahkan dia. Pintu terbuka. Oke. Dia nggak bisa. Oke. Suster Hero. Oke, sangat. Suster Hero kan situasinya saat itu dengan mama saja. Lalu bagaimana peran, kan nggak saat itu tidak ada papa ya, tidak ada papa. Lalu pasti seorang hero kecil ini membutuhkan sosok papa. Apakah itu hero dapatkan dari keluarga, misalnya paman, kakek, om? Apakah itu terpenuhi dari mereka seperti itu? Kan waktu Bapak meninggal kan kami masih di tempatnya, kampungnya Bapak di Timor Leste sana. Terus kami setelah Bapak meninggal kami kembali ke Lembata. ke Lembata. Terus saya SD itu, ketika saya mulai masuk sekolah itu saya tinggal dengan om saya, suster. Jadi sudah dianggap seperti anak, karena ini kebetulan om juga nggak ada anak perempuan. Waktu saya masih kecil memang belum ada anak perempuan. Akhirnya saya diangkat. Terus selama saya SD itu, saya SD kelas 1 sampai kelas 2 dengan beliau. Jadi saya merasakan lengkap ya, dalam arti bahwa ya ada tante, terus ada om, terus anak-anaknya om ini kan juga baik ya, jadi menganggap saya juga sebagai kebutuhan yang saya butuhkan itu memang terpenuhi. Jadi mereka tidak membedakan ini anak saya, ini bukan anak saya, tetapi semua sama gitu, perlakuannya sama saya dengan anak-anaknya itu. Jadi benar-benar saya merasakan bagaimana sosok seorang ayah hadir ya dalam hidup saya gitu. Oke, berarti tadi hampir sama dengan Frater Walter ya, meskipun tidak ada sosok papa dan mama. Demikian juga Suster Hero, meskipun tidak ada sosok papa, tapi hal itu bisa didapat dari kakek, dari om, seperti itu. Nah, sebenarnya kalau kita bicara tentang peran orang tua, peran ayah dan ibu, ya kita berharap itu kita dapatnya dari orang tua kandung kita ya. Tetapi ada situasi yang tidak bisa kita atasi karena sudah terjadi, dan kita tidak bisa menyesali itu sebagai sebuah kutuk, tetapi ya Frater dan Suster sudah melihat itu sebagai sebuah aku tidak kekurangan kasih sayang kok dari orang tua yang lain yang aku dapat, seperti itu. Memang ya secara psikologis ya pastilah seorang anak membutuhkan sosok bapak, karena dari situ dia belajar bagaimana menjadi seorang laki-laki, lalu juga seorang perempuan dengan ibunya atau sebaliknya, seperti itu.
Nah, luar biasa cerita-cerita yang sudah di-sharingkan pada malam hari ini. Ini sangat membantu saya juga untuk semakin memperdalam materi yang tadi saya sampaikan di sesi 1. Mungkin ini tidak terlalu lengkap ya, karena mungkin saya harus segera undur diri. Ada satu live lagi yang harus saya lakukan. Terima kasih.